Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat dan rahmat-Nya lah kita masih bisa bergabung dan berkumpul dalam Gimit pada hari ini. Saya Aziza Sibagarian selaku moderator dari kelompok 2 yang akan membawakan acara presentasi pada hari ini, yaitu tentang anggaran kinerja sektor publik sebagai penugasan terakhir dari mata kuliah akuntansi sektor publik yang dimana dosen pengampunya adalah Ibu Eka Nurmalasari, SEMSI. Sekarang masuklah kita ke presentasi yang pertama, yaitu pengertian anggaran kinerja sektor publik yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Anggaran kinerja sektor publik adalah sistem penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan output dan outcome yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian outcome dan output, menurut Halim 2017 dalam bukunya halaman 177. Nah, laporan keuangan sektor publik ini merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Tuntutan yang besar pada manajemen publik untuk memberi informasi kepada publik, salah satunya untuk memberikan informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Nah, dalam menjalankan hal tersebut, dalam anggaran kinerja sektor publik terdapat tantangan yaitu: 1. Mampukah akuntansi menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memonitori akuntabilitas manajemen, akuntabilitas politik, dan akuntabilitas kebijakan? Nah, akuntansi secara normatif memiliki 3 aspek. Yang pertama adalah sifat informasi yang diberikan. Nah, informasi yang diberikan ini sifatnya bermacam-macam, misalnya seperti relevan, yaitu infonya yang harus jelas. Apabila ada keputusan yang berbeda, berarti harus didukung dengan informasi yang berbeda. Selanjutnya adalah kepada siapa informasi diberikan. Nah, maksudnya adalah informasi tersebut bertujuan untuk menginformasikan kepada siapa, misalnya informasi tersebut ingin diberikan kepada si pembayar pajak dan yang lainnya. Lalu aspek secara normatif yang ketiga adalah apa tujuan informasi itu diberikan. Nah, dalam anggaran kinerja sektor publik, tujuan informasi itu diberikan untuk menyajikan informasi pada pihak internal ataupun eksternal. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan anggaran tradisional dan ciri anggaran tradisional yang akan dibacakan oleh teman kita Ilham. Kepada Ilham kami memberikan waktu dan kesempatan. Baik, sistem anggaran tradisional adalah suatu cara penyusunan anggaran di mana tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Adapun 2 ciri utama dalam pendekatan sistem anggaran tradisional, yaitu penyusunan anggaran didasarkan atas pendekatan inkrementalis. Penjelasannya ialah penekanan dan tujuan utama pendekatan tradisional adalah pada pengawasan dan pertanggungjawaban yang terpusat yang bersifat intersementalis, artinya menambah dan mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada dengan data tahun sebelumnya. Nah, pada masalah utama sistem anggaran tradisional ini adalah sistem ini tidak memperhatikan konsep value for money, dan terdapat 3 konsep dalam value for money, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dan ciri kedua dalam sistem anggaran tradisional yaitu struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. Bersifat line item didasarkan atas sifat natur dari penerimaan dan pengeluaran. Masalah utama sistem anggaran tradisional adalah tidak mampu mengungkapkan besarnya dana dikeluarkan untuk setiap kegiatan. Metode line item budget tidak memungkinkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran. Terdapat karakteristik pada anggaran tradisional ini, yaitu 1. Ada sentralisasi, yang kedua ada berorientasi pada input, yang ketiga tidak terkait dengan perencanaan jangka panjang, yang keempat ada line item dan inkrementalis, yang kelima ada batasan departemen yang kaku, yang keenam menggunakan aturan klasik, yang ketujuh Ford accounting, yang ke-8 prinsip anggaran bruto, dan yang terakhir bersifat tahunan. Terima kasih kepada teman kita Ilham yang telah menjelaskan tentang anggaran tradisional dan ciri anggaran tradisional. Selanjutnya adalah yang ketiga menjelaskan anggaran insementalis dan line item yang akan dijelaskan oleh teman kita Riri. Kepada Riri kami berikan waktu dan kesempatan.
Incremental budgeting adalah sistem anggaran belanja dan pendapatan yang mendukung revisi selama berjalan, sekaligus sebagai dasar penawaran anggaran periode tahun yang akan datang. Incremental budgeting memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu incremental budgeting yakni solusi bagi rumitnya proses penyusunan anggaran, tidak memerlukan pengetahuan baru untuk memahami program baru, serta dapat mengurangi konflik. Sedangkan kelemahan incrementalist budgeting adalah anggaran penerimaan dan pengeluaran sangat sedikit. Diabaikannya pencapaian prestasi realisasi penerimaan dan pengeluaran yang dianggarkan penggunaan. Para penyusun anggaran tidak memiliki alasan rasional dalam menetapkan target penerimaan dan pengeluaran. Dan yang terakhir, sulit merumuskan metode penaikan atau penurunan yang digunakan. Selanjutnya ada line item budgeting. Line item budgeting adalah satu metode penganggaran sektor publik atau lebih dikenal dengan sistem penganggaran tradisional. Ciri utamanya adalah struktur anggaran bersifat line item yang didasarkan atas dasar sifat natur dari penerimaan dan pengeluaran. Tujuan utama line item budgeting adalah untuk melakukan kontrol keuangan dan sangat berorientasi pada input organisasi. Karakteristik line item budgeting yakni satu bersifat incrementalis, yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan data tahun sebelumnya sebagai dasar menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa kajian yang mendalam atau kebutuhan yang wajar. Yang kedua, masalah utama anggaran tradisional adalah tidak memperhatikan konsep value for money atau ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Yang ketiga, kinerja dinilai berdasarkan habis tidaknya anggaran yang diusulkan, bukan pada pertimbangan output yang dihasilkan dari aktivitas yang dilakukan dibandingkan dengan target kinerja yang dikehendaki. Yang keempat, penekanan dan tujuan utama pendekatan tradisional adalah pada pengawasan dan pertanggungjawaban yang terpusat. Line item budgeting memiliki keunggulan dan kelemahan, yakni keunggulannya satu, sederhana dan mudah dioperasikan karena tidak memerlukan analisis yang rumit. Yang kedua, lebih mudah dalam melakukan pengawasan. Sedangkan kelemahannya yakni satu, anggaran tradisional bersifat tahunan. Yang kedua, hubungan yang tidak memadai atau terputus antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Yang ketiga, pendekatan inkremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya. Yang keempat, lebih berorientasi pada input daripada output. Yang kelima, sekat-sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. Yang keenam, perhatian terhadap laporan pelaksanaan anggaran, penerimaan, dan pengeluaran sangat sedikit. Yang ketujuh, diabaikannya pencapaian prestasi realisasi penerimaan dan pengeluaran yang dianggarkan. Yang kedelapan, para penyusun anggaran tidak memiliki alasan rasional dalam menetapkan target penerimaan dan pengeluaran. Yang kesembilan, aliran informasi atau sistem informasi keuangan yang tidak memadai yang menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ridin menjelaskan tentang anggaran insidentalis dan line item. Selanjutnya yang keempat adalah menjelaskan anggaran New Public Management yang akan dibacakan oleh teman kita Nurul Hasanah Lubis. Kepada Nurul kami berikan waktu. New Public Management merupakan teori baru manajemen publik yang beranggapan bahwa praktik manajemen sektor swasta lebih baik dibandingkan praktik manajemen sektor publik. New Public Management atau NPM adalah sebuah konsep manajemen publik atau pemerintah baru yang menerapkan praktik kerja sektor privat ke sektor publik untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah daerah sehingga akan terciptanya welfare society atau kesejahteraan masyarakat. Ide utama yang dikemukakan dalam konsep-konsep tersebut menyatakan bahwa dalam sektor publik harus berorientasi pasar sehingga terdapat efisiensi biaya yang besar bagi pemerintah. Terdapat 7 karakteristik New Public Management, yaitu 1. Hand-on professional management atau manajemen profesional di sektor publik. Penekanan pada keahlian manajemen profesional dalam pengendalian organisasi.
2. Explicit standard and measure of performance. Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja. Standar-standar yang ditegaskan dan terukur atas performa organisasi termasuk klasifikasi tujuan, target, dan indikator-indikator keberhasilan. 3. Great emphasis on output control atau penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome. Peralihan dan pemanfaatan kendalian input menjadi output dalam prosedur-prosedur birokrasi yang seluruhnya diukur lewat indikator-indikator performa kuantitatif. 4. A shift to desegregation of unit in the public sector, pemecahan unit-unit kerja di sektor publik. Peralihan dari sistem manajemen sentralisasi menjadi desentralisasi dari unit-unit sektor publik. 5. A shift to greater competition in the public sector, menciptakan persaingan di sektor publik, pengenalan pasar, kompetisi dan yang lebih besar dalam sektor publik, seperti penghematan dana dan pencapaian standar tinggi lewat kontrak dan sejenisnya. 6. A shift on private sector style of management practice, pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik, seperti penekanan pada praktek-praktek manajemen bergaya perusahaan swasta, seperti kontrak kerja singkat, pembangunan rencana, korporasi, dan pernyataan misi. Dan yang terakhir, ketujuh, a stress on greater discipline and parsimony in resource usage. Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam penggunaan sumber daya, yaitu penekanan pada pemangkasan, efisiensi, dan melakukan lebih banyak sumber daya yang sedikit. Sektor publik selayaknya bekerja lebih keras dengan sumber-sumber yang terbatas. To do more with less. Terima kasih. Terima kasih kepada Nurul yang telah menjelaskan tentang anggaran New Public Management. Selanjutnya yaitu menjelaskan performance budgeting system yang akan dijelaskan oleh teman kita Riri. Kepada Riri kami memberikan waktu dan kesempatan. Performance budgeting system adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, serta rencana strategis organisasi. Mengalokasikan sumber daya ke program, bukan ke unit organisasi semata, dan memakai pengukuran output sebagai indikator kinerja organisasi. Performance budgeting system mengandung 3 unsur pokok, yakni 1. Pengeluaran organisasi yang diklasifikasikan menurut program dan kegiatan. Yang kedua, pengukuran kinerja. Yang ketiga, pelaporan program. Performance budgeting lebih berfokus pada pengukuran kinerja, bukan pada pengawasan. Setiap kegiatan harus dilihat dari sisi efisiensi dan maksimalisasi output. Performance budgeting bertujuan menghasilkan informasi biaya yang dapat digunakan untuk penyusunan target dan evaluasi pelaksanaan kerja. Terima kasih. Terima kasih kepada Riri yang telah menjelaskan performance budgeting system. Selanjutnya adalah menjelaskan zero-based budgeting system dan planning yang akan dijelaskan oleh teman kita Nurul Hasanalubis. Kepada Nurul kami berikan waktu dan kesempatan. Zero-based budgeting atau ZBB merupakan sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada apa yang telah dilakukan di masa lalu. Setiap kegiatan akan dievaluasi secara terpisah. Ini berarti berbagai program dikembangkan dalam visi tahun yang bersangkutan. 3 langkah penyusunan JBB adalah: yang pertama, identifikasi uti keputusan. Kedua, membangun paket keputusan. Ketiga, mereview peringkat paket keputusan planning, programming, budgeting system, planning, programming, budgeting system. Adalah suatu proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu sistem sebagai kesatuan yang bulat dan tidak terpisah-pisah. Dan di dalamnya terkandung identifikasi tujuan organisasi agar permasalahan yang mungkin timbul, proses perorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan terhadap semua kegiatan sangat diperlukan. Selain pertimbangan atas,
implikasi keputusan terhadap berbagai kegiatan di masa yang akan datang. Terima kasih. Menjelaskan tentang zero-based budgeting, system, dan planning. Selanjutnya yang terakhir adalah menjelaskan programming budgeting system yang akan dijelaskan oleh teman kita Yusri. Kepada Yusri, kami berikan waktu dan kesempatan. Programming budgeting system merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output dan tujuan, dengan penekanan utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi, yang ditujukan untuk membantu manajemen pemerintahan dalam membuat keputusan alokasi sumber daya secara lebih baik. Programming budgeting system memiliki keunggulan dan kelemahan. Di antaranya keunggulannya yaitu, yang pertama, menggambarkan tujuan organisasi dan lebih nyata yang membantu pimpinan dalam membuat keputusan yang menyangkut usaha pencapaian tujuan. Yang kedua, alokasi sumber daya yang lebih efisien karena sudah dianggarkan terkait biaya sehingga lebih efektif berdasarkan analisis biaya manfaat untuk mencapai tujuan. Kelemahannya yaitu yang pertama, memerlukan pengelola yang ahli dan memiliki kualitas yang tinggi. Kemudian yang terakhir, intinya terlalu kompleks, baik secara teknis maupun praktis. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Yusri yang telah menjelaskan tentang programming budgeting system. Nah, telah usai presentasi dari kami kelompok 2. Saya sebagai moderator dari kelompok 2 memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penafsiran kata ada yang salah dan juga beberapa kata yang silap yang terkeluarkan dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.